Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Putri dan Ibu Nia selaku dosen pengampu mata kuliah membaca kritis kreatif. Perkenalkan, nama saya Ribizatul Alifia dengan nomor induk mahasiswa 245117001111105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai argumentatif saya yang berjudul Romantisisasi adalah tren yang menyesatkan. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana romantisisasi kesehatan mental di media sosial makin sering muncul dan mempengaruhi cara generasi muda dalam memahami kondisi tersebut. Nah, di sini romantisisasi gangguan kesehatan mental sering dijadikan tren karena dianggap unik dan estetik. Padahal tindakan ini justru memunculkan stigma serta merugikan pengidap asli dari gangguan kesehatan mental itu sendiri. Nah, di sini saya telah menampilkan argumen pendukung saya ataupun gagasan utama saya, yaitu yang pertama, banyak orang yang melakukan self-diagnose dan mengikuti tren tanpa konsultasi dari pihak ahli ataupun profesional. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong ingin mengetahui nih, aku sebenarnya memiliki gangguan kesehatan apa, sehingga mereka melakukan diagnosis sendiri bahwa oh ternyata kalau ciri-ciri anxiety itu seperti ini, ternyata aku anxiety. Nah, kalau seperti itu tidak boleh ya teman-teman, karena jika kalian merasa sedang mengalami ciri-ciri dari gangguan kesehatan mental, sebaiknya dikonsultasikan ataupun dikomunikasikan kepada pihak yang telah profesional dalam bidangnya. Yang kedua yaitu konten romantisisasi yang memperburuk stigma dan menyebarkan pemahaman yang keliru tentang kesehatan mental. Tentunya gara-gara self-diagnose ini ada banyak stigma yang muncul di dalam masyarakat umum. Ada stigma yang menunjukkan bahwa oh ternyata kesehatan mental itu tidak terlalu krusial ya, ternyata kesehatan mental itu dapat dapat ditangani dengan ini ya. Padahal kondisi gangguan kesehatan mental ini sangat krusial ya teman-teman, karena hal ini justru sangat dekat dengan kita karena berhubungan dengan kondisi mental ataupun kondisi jiwa kita. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan self diagnose yang akan membuat stigma untuk kita menggampangkan penyakit ini. Nah, dan yang poin ketiga yaitu ada dari penelitian Corrigan yang menunjukkan bahwa stigma ini tidak bisa diatasi hanya lewat konten media sosial, tetapi melalui interaksi langsung. Nah, hal ini mendukung poin-poin sebelumnya bahwa ketika sedang mengalami ataupun sedang memiliki ciri-ciri gangguan kesehatan mental, alangkah lebih baiknya langsung dikonsultasikan kepada ahlinya ataupun pihak yang sudah profesional di bidangnya. Karena apa? Jika melalui media sosial itu tentunya berita-berita ataupun teks-teks yang diberikan itu belum tentu benar, belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya. Maka dari itu alangkah lebih baiknya untuk teman-teman semuanya ketika sedang mengalami ciri-ciri dari gangguan kesehatan mental itu langsung berkomunikasi dengan ahlinya, seperti itu. Lalu kita beralih kepada kontra argumen yang sudah saya paparkan di bawah ini. Di sini ada dampak positif dari romantisasi ini, yaitu pengidap dapat mengekspresikan dirinya dalam tulisan maupun musik ataupun puisi dan lain sebagainya. Jika dulu teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental ini disuruh ataupun diinstruksikan untuk menulis apa yang ia rasakan di buku diari. Namun di zaman sekarang, teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental ini akan
memberikan cuitan ataupun membuat konten di media sosial mengenai apa sih yang sedang mereka rasakan, ataupun hal-hal yang dapat menggambarkan ekspresi dirinya pada saat itu. Dan dari segi negatif, tentunya romantisasi ini memicu sisi negatif ya teman-teman. Di sini yaitu ketika teman-teman menggambarkan ataupun menceritakan gangguan kesehatan mental itu secara berlebihan atau pada tahap memuja atau yang biasanya disebut dengan glorifikasi, itu akan membuat orang salah paham dan menganggap gangguan mental tersebut ya sebagai apa sih gangguan kesehatan mental ini, kenapa orang-orang yang mengidap gangguan kesehatan mental ini seakan-akan terlalu berlebihan, terlalu memuja, maka dari itu akan membuat dampak stigma negatif kepada masyarakat umum terkait gangguan kesehatan mental ini sendiri. Nah, yang poin kedua yaitu orang-orang mengikuti romantisasi ini hanya demi tren. Jadi banyak yang ikut-ikutan untuk karena ya memang sedang tren, padahal aslinya mereka tidak memiliki gangguan kesehatan mental, namun hanya demi ikutan viral mereka rela mencari ciri-ciri dari gangguan kesehatan mental, lalu menyamakan dengan apa yang sedang mereka alami, lalu men-self-diagnose bahwa mereka sedang mengidap gangguan kesehatan mental. Dan yang ketiga yaitu memperburuk stigma yang telah saya jelaskan di poin pertama tadi, bahwa dengan banyaknya orang-orang ataupun oknum-oknum yang salah ataupun berlebihan dalam meromantisasi gangguan kesehatan mental ini akan memperburuk stigma masyarakat. Ada yang menganggap bahwa ternyata orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental ini sangat berlebihan ya. Terus ada juga yang menganggap bahwa ternyata aku anxiety, ternyata aku mengalami stres ini, padahal belum tentu hal itu benar. Maka dari itu perlu saya tekankan kembali, perlunya kita untuk berkonsultasi lebih lanjut lagi kepada pihak yang profesional. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa romantisasi ini masih dapat dimaklumi selama tidak digambarkan secara berlebihan ataupun dalam artian lebay lah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk melindungi teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental dengan cara tidak berlebihan dalam meromantisasi kondisi mental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.